Oke sobat, di video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana caranya memilih anakan bebek yang baik itu seperti apa. Setelah kita mengetahui hal tersebut, maka di video kali ini kita akan membahas terkait bagaimana anakan bebek itu bisa cepat besar. Jangan kemana-mana, tetap di Mas Bay Channel. Menemukan resep-resepnya atau pola-pola budidaya di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semua, selamat bergabung kembali di Mas Bay Channel, channel yang akan nantinya memberikan banyak manfaat bagi teman-teman semua, khususnya terkait dengan ternak bebek. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan semoga usahanya semakin lancar dan barokah, dan yang baru gabung selamat menikmati video kali ini. Di video kali ini insya Allah kita akan membahas terkait dengan bagaimana caranya agar anak bebek itu bisa cepat besar. Setelah kemarin di video sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan bagaimana cara memilih DUD yang baik itu seperti apa. Terkait dengan pemeliharaan DUD atau anakan bebek ini, mulai dari 0 hari dan nanti sampai umur 14 hari, ini merupakan yang dikatakan sebagai fase starter ya, fase awal yang ini menjadi fase yang kritis bagi peternak, karena disinilah pembentukan pertumbuhan sel, terus pertumbuhan dari bebek itu lagi cepet-cepetnya. Sehingga harus dipastikan betul pakan yang diberikan itu memang pakan yang punya nutrisi yang sangat baik, sehingga bisa menunjang dari perkembangan dan pertumbuhan dari sel dari DUD itu sendiri. Karena pada masa awal ya, pada masa awal ini baru umur 1 hari ya, DUD baru umur 1 hari. Ya, itu dari sistem kekebalan tubuh dan juga dari sistem organ-organ pencernaan dan organ-organ lainnya itu belum berfungsi secara optimal, sehingga perlu disokong dengan pemberian vitamin, pemberian pakan dengan nutrisi yang baik, sehingga dengan itu pertumbuhan bisa menjadi optimal. Ibaratnya dalam fase-fase starter ini adalah pondasinya. Ketika pondasinya ini rapuh, tidak kokoh, maka pertumbuhan selanjutnya itu juga tidak akan optimal kan. Ketika pemberian pakan, perawatan di masa starter ini itu buruk atau tidak sesuai dengan standar, maka pertumbuhannya nanti pun dia juga akan terhambat. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah terkait dengan pemberian pakan. Maka biasanya peternak-peternak itu tidak mau beresiko tinggi di fase starter ini. Khususnya untuk bebek, kita tetap menggunakan pakan dari pabrikan ya, dengan kualitas yang baik. Biasanya banyak ditemui di toko-toko pakan ternak, itu banyak kita temui. Kemudian setelah itu pada fase ini pun ini biasanya diberikan untuk pencegahan penyakit adalah vaksin. Biasanya yang digunakan adalah vaksin NDAI, itu bisa dengan tetes mulut atau tetes pada mata, atau diberikan dicampur dengan air minumnya, sehingga dari itu nanti bisa menstimulan sistem kekebalan tubuh itu bisa berfungsi secara optimal di fase selanjutnya, yaitu fase grower. Setelah itu yang harus diperhatikan adalah kehangatan, karena di fase-fase ini DUD itu butuh suhu yang hangat, sehingga di box ini kita beri 2 lampu ini ya. Ini biasanya berkerumun ini kan dia butuh kehangatan, butuh suhu yang cukup hangat, sehingga dengan suhu itu mereka menjadi nyaman, tidak stres, tidak mudah dengan stres, sehingga perkembangan dari sel-sel itu bisa optimal. Pada fase starter inilah terjadi penambahan jumlah sel yang sangat cepat sekali. Yang biasa disebut dalam ilmiah itu disebut dengan
hiperplasia ya. Hiperplasia itu penambahan sel yang sangat cepat. Dia perlu diimbangi dengan kebutuhan pakan yang baik, nutrisi dengan nutrisi yang baik. Itu untuk pakan, kemudian kehangatan ya. Selain itu, untuk kehangatan bisa dengan lampu bolam semacam ini ya. Bolam ini cukup hangat, tapi ada juga yang pakai kompor gas ya. Ada juga pakai elemen dan lain sebagainya, banyak yang digunakan alat-alatnya. Ini termasuk alat-alat brooding ya, brooding untuk fase starter ini. Jadi nanti tergantung teman-teman mau menggunakan alat-alat yang seperti apa. Selanjutnya terkait dengan box, ini sangat penting juga karena ini kaitannya dengan keamanan DOD. Biasanya DOD yang masih rawan semacam ini ya, masih umur 1 hari sampai 3 hari, ini menjadi makanan empuk bagi predator, khususnya kalau di tempat saya ini adalah tikus ya. Kalau tidak di box itu luar biasa. Pernah dulu ya, awal-awal saya melihara bebek itu di sini, itu satu malam itu bisa 14 ekor tuh mati. Maka kita butuh box untuk mengamankan DOD kita agar aman dari serangan predator juga. Selain itu juga untuk melindungi DOD kita dari angin malam ya, sehingga kehangatan suhunya tetap bisa terjaga. Nah, ini box yang kemarin baru saya buat. Yang lama itu sebenarnya seperti ini. Monggo teman-teman kita lihat. Nah, ini model box yang lama. Mungkin banyak teman-teman yang menggunakannya juga. Nah, ini pakai talang karet di sini ya. Talang karet yang ukuran 60 cm. Ini kita bagi dua, kemudian ukuran boxnya adalah 2 meter kali 1 meter. Kemudian alasnya adalah kawat ram dan tempat minum, tempat pakan kita jadikan satu ini. Ternyata setelah berjalanan waktu, kalau tempat kita luas nggak jadi masalah ya, tapi kalau tempat kita terbatas ini jadi masalah karena satu box ini ukuran 2 meter kali 1 meter ini hanya cukup menampung sekitar 100 sampai 120 ekor, sehingga butuh banyak box. Ketika butuh banyak box butuh tempat yang luas, sehingga saya kepikiran untuk membuat bagaimana caranya agar box ini bisa tidak memakan tempat yang terlalu luas, sehingga kita buat vertikal semacam ini. Kita kembali lagi sini. Ini satu box ini ya, seperti rak-rakan ini ya. Nah, ini ada 5 sekatan ya, 5 rak. Satu rak ini dia muat sekitar 100 sampai 120 ekor, sehingga satu rak totalnya ini bisa menampung sekitar 600 ekor. Sangat menghemat tempat sekali. Nah, itu juga ada tempat pakannya, ini tempat pakannya. Jadi kita buat sederhana mungkin ya. Ini dari sisa-sisa triplek yang kita gunakan untuk pembuatan box ini. Ini secara otomatis, kemudian ada itu tempat minumnya. Tempat minumnya kita menggunakan pentil ya. Bisa menggunakan pentil punyanya ayam ataupun khusus bebek juga ada. Kemudian untuk pipanya kita menggunakan ukuran 3/4, sehingga ketika pemberian minum dan pakan itu sangat sederhana sekali ya, sangat mudah sekali, memudahkan kerja kita dalam memelihara budidaya bebek berdaging. Nah, untuk pemberian minum kita taruh di sini tandonya, kecil ini, ember ini ya. Ini pemberian vitamin juga lewat sini bisa digunakan untuk sampai pada rak yang paling bawah. Otomatis. Jadi kerjanya sangat simpel, kita tidak terlalu banyak menghabiskan waktu dalam proses pembersihan, pemeliharaan dan juga perawatan DOD ini, sehingga semua bisa diatur sedemikian rupa sehingga tenaga kita lebih efisien lagi. Untuk pembersihannya gimana? Ya, di sini ada bagian bawah ini adalah penampung kotorannya dari DOD itu, penampung kotoran. Nah, ini bisa kita tarik ya, kemudian bisa kita bersihkan, tinggal disemprot saja sudah bersih kan itu.
Jadi sangat simpel sekali. Semoga ini nanti bisa memberi inspirasi bagi teman-teman semua yang ingin melihara ternak bebek daging di lahan yang tidak luas pun, insya Allah bisa diakali ya, bisa ditata lah istilahnya, sehingga produksi itu bisa tetap berjalan. Biasanya kalau saya DOD ini di box ini selama kurang lebih 5 hari. 5 hari di box, nanti ketika sudah sehat semuanya, sudah seneng makannya, minumnya sudah seneng, nanti baru kita turunkan ke kandang tanah ya. Sehingga di sana mereka sudah siap. Dan yang tidak kalah penting, saran dari saya, kita harus memikirkan sebaik mungkin, seefisien mungkin penataan kandang kita, penataan cara budidaya kita, sehingga tenaga kita efisien, waktu kita juga efisien. Dengan begitu, kita tidak terlalu direpotkan dengan hal-hal yang sebenarnya itu bisa kita buat secara diotomatisasi istilahnya ya. Oke, cukup sekian video kali ini teman-teman semua. Semoga video kali ini bermanfaat, dan jangan lupa tetap like, komen, dan subscribe channel ini sehingga bisa memberikan kemanfaatan yang jauh lebih luas. Jangan kemana-mana, kita nantikan video-video yang bermanfaat selanjutnya hanya di Mas Meja.